Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, rekan-rekan mahasiswa semuanya, semoga selalu dalam keadaan sehat dan bahagia gitu ya. Pada pertemuan kali ini, pada perkuliahan kali ini, saya akan mengulang materi kita minggu lalu yang, mungkin teman-teman sudah baca dan sudah berusaha memahaminya gitu ya, yaitu terkait dengan elastisitas permintaan dan penawaran. Jadi, akan saya ulas sedikit, kemudian kita coba kerjakan contoh-contoh soal yang ada, pada materi ini, gitu ya. Oke, baik. Yang pertama, kita perlu tahu dulu apa itu elastisitas permintaan dan apa itu elastisitas penawaran. Jadi, elastisitas permintaan itu adalah ketika adanya perubahan harga yang kecil, tapi kemudian bisa menimbulkan perubahan yang besar terhadap jumlah barang yang diminta. Elastisitas permintaan berarti kaitannya dengan permintaan, yaitu antara harga dan jumlah barang yang diminta, gitu ya. Jadi, ketika adanya perubahan harga yang kecil, kemudian bisa menimbulkan perubahan yang besar terhadap jumlah barang yang diminta, maka ini disebut sebagai permintaan yang elastis. Kenapa bisa disebut sebagai permintaan yang elastis? Karena adanya perubahan yang besar gitu ya. Karena adanya perubahan yang besar dan bersifat sangat responsif. Perubahan harga yang besar ini maksudnya seperti apa? Perubahan harga yang besar ini dalam artian yaitu ketika adanya perubahan harga yang kecil, tapi bisa, memberikan perubahan yang besar terhadap jumlah barang yang diminta, gitu. Jadi, meskipun harganya hanya turun sedikit, misalkan ya, tapi jumlah barang yang diminta itu bisa, sangat meningkat, maka di sini dikatakan sebagai adanya perubahan yang besar, gitu ya. Dan ini bersifat sangat responsif, dan ini artinya elastisitasnya, permintaannya adalah elastis, gitu ya. Lalu bagaimana bedanya dengan permintaan yang tidak elastis? Nah, permintaan yang tidak elastis ini berarti kebalikannya dari yang tadi, yaitu apabila adanya perubahan harga yang relatif besar, tetapi permintaannya tidak banyak berubah, gitu ya. Jadi, kalau permintaan yang tidak elastis ini dimaksudkan adalah meskipun harganya turun banyak gitu ya, meskipun harganya menjadi relatif murah, turun banyak gitu ya, tetapi, permintaannya tidak banyak berubah gitu, atau hanya stagnan, ataupun berubah tapi hanya sedikit gitu ya. Kalau teman-teman sudah paham bagaimana bunyi hukum permintaan gitu ya, yaitu ketika harganya turun, maka permintaan akan meningkat gitu ya. Nah, permintaan yang tidak elastis ini ketika adanya turun harga yang sangat banyak tetapi permintaannya tidak banyak berubah gitu ya. Bisa stagnan, bisa meningkat tapi hanya sedikit. Nah, itu yang dikatakan sebagai permintaannya tidak elastis atau tidak responsif gitu ya. Oke. Semoga, teman-teman bisa memahami bagaimana perbedaan dari, apa yang dimaksud dengan permintaan yang elastis dan yang tidak elastis. Oke, lalu dari sini bagaimana kita bisa mengukur berapa besar sih perubahan yang dihasilkan dari adanya permintaan yang elastis ini gitu ya. Nah, jadi kita bisa mengukur menggunakan rumus elasticity of demand atau elastisitas permintaan. Rumus ini didapatkan dari perubahan jumlah yang diminta dibagi dengan perubahan harga gitu ya. Jadi dari sini nanti kita bisa mengukur seberapa besar pengaruh perubahan harga terhadap perubahan permintaan. Nah, jadi rumus ini, elasticity of demand itu didapatkan dari delta Q dibagi dengan Q. Delta Q ini didapatkan dari mana? Dari Q1 dikurangi Q0. Q1 ini apa? Q1 ini adalah apa? Kuantitas ya, jumlah yang diminta setelahnya gitu ya, setelah mengalami perubahan. Sementara Q0 ini adalah kuantitas awal gitu ya, awal mula sebelum adanya perubahan. Lalu dibagi dengan delta P per P. Delta P, P di sini adalah price gitu ya. Delta P ini didapatkan dari P1 dikurangi dengan P0. P0 ini adalah harga awal, kemudian P1 ini adalah harga ketika mengalami perubahan. Seperti itu, paham ya? Oke, lanjut kita masuk ke contoh soal. Jadi bagaimana contoh soalnya? Nah, di sini terdapat dua kasus. Yang pertama yaitu adalah
kasus ketika harganya turun, kemudian yang kedua yaitu kasus ketika harganya naik, gitu ya. Yang pertama, kita baca bersama ya. Saat harga beras 4.000 kilo, saat harga beras 4.000 kilo, berarti ini kan harga di awal mula ya, yaitu berarti P0. Jumlah beras yang dibeli konsumen yaitu 10.000, berarti ini Q0-nya ya, jumlah kuantitas awalnya. Dan pada waktu harga beras 3.000, berarti di sini mengalami penurunan, yang tadinya 4.000 jadi 3.000, berarti 3.000 ini adalah P1. Jumlah beras yang ingin dibeli adalah 15.000, berarti ini Q1-nya. Lalu berapa besar elastisitas permintaan beras? Nah, coba kita kerjakan bersama. Jadi, pada kasus harga turun ini kita cari berapa elastisitas permintaannya. Nah, nomor 1 ya, pada kasus harga turun, pertama kita uraikan dulu. P0-nya adalah berapa tadi? 4.000 ya. Lalu P1-nya adalah 3.000. Berarti Q0-nya adalah 10.000. Q1-nya adalah 15.000. Dari sini kita cari berapa nilai elasticity of demand-nya, berapa persen, ya kan? Nah, kemudian kita kerjakan, berarti elasticity of demand sama dengan delta Q per Q per delta P per P ya. Di mana Q1 dikurangi Q0 per Q0 dibagi dengan P1 dikurangi P0 per P0. Oke, delta Q itu Q1 dikurangi Q0, berarti 15.000 dikurangi 10.000 ya. Oh ya, dibagi dengan 10.000. Lalu P1-nya itu adalah 3.000 dikurangi 4.000 per 4.000. Berarti 5.000 per 10.000 ya. Dibagi dengan berapa? Min 1.000 per 4.000. Nah, ini kita bisa coret nolnya. 5 dibagi 10 berapa? 1 per 2 ya. Dibagi min 1 per 4. Hasilnya adalah min 2. Nah, elastisitas itu bersifat absolut atau bersifat harga mutlak. Jadi, tanda negatif di sini diabaikan. Berarti, elasticity of demand-nya pada perubahan harga beras tadi mengalami permintaan elastis sebanyak 2%. Gitu ya. Nah, karena dia elastisitas permintaannya adalah lebih dari 1, ya, berarti dia adalah lebih dari 1 dan ini disebut sebagai elastis. Nah, 2% di sini artinya apa? 2% di sini artinya bahwa perubahan, jadi perubahan harga sebanyak 1% ya, menimbulkan perubahan berapa? Sebanyak 2%. Gitu ya, paham ya sampai di sini? Jadi elastisitas itu bersifat absolut. Jadi kalau tandanya negatif itu diabaikan saja. Artinya di sini elastisitas permintaannya adalah 2%. Dan karena 2 ini lebih dari 1, maka dia disebut sebagai elastis gitu ya. Dan 2% di sini artinya bahwa perubahan harga sebanyak 1% bisa menimbulkan perubahan permintaan ya. Perubahan permintaan, di sini permintaan sebanyak 2%. Lalu Bu, tanda negatif di sini artinya apa? Tanda negatif di sini artinya bahwa harga dan jumlah barang yang diminta itu mengalami perubahan ke arah yang berbalikan gitu ya. Jadi sesuai dengan hukum permintaan yang berlaku. Itu kenapa tandanya adalah negatif.
Paham sampai di sini ya? Lalu sekarang kita kerjakan yang kasus kedua, yaitu saat harganya meningkat ya. Berarti diketahui harga awalnya itu adalah 3.000 berarti ya. Kemudian harga satunya setelah mengalami perubahan naik menjadi 4.000, berarti Q0-nya adalah 15.000, Q1-nya adalah 10.000. Kita cari berapa persen elasticity of demand-nya. Nah, kita kerjakan. Berarti ED sama dengan delta Q per Q per delta P per P. Delta Q-nya berapa? 10.000 dikurangi 15.000 per 15.000. Lalu delta P-nya berapa? 4.000 kurangi 3.000 per 3.000. Berapa hasilnya? Berarti 5.000 per 15.000 dibagi dengan 1.000 per 3.000 ya. Ini kita bisa coret nolnya. Berarti 1/3 per 1/3. Hasilnya adalah, oh ini min ya, maaf. Hasilnya adalah min 1. Berarti elastisitas permintaannya adalah 1%. Nah, hasil elastisitas permintaan yang nilainya adalah 1%, maka ini disebut sebagai elastisitas uniter gitu ya. Elastisitas uniter itu ketika elasticity of demand-nya adalah 1 atau sama dengan 1. Kalau lebih dari 1 ya, jadi elasticity of demand itu kalau lebih dari 1 itu disebut sebagai elastis, atau lebih dari kurang dari sama dengan 0 ya. Jadi ketika elasticity of demand-nya lebih dari sama dengan 0 dan lebih dari 1 itu disebut sebagai elastis. Tapi kalau elasticity of demand-nya kurang dari 1 ini disebut inelastis atau tidak elastis. Tapi ketika ED-nya sama dengan 1, ini disebut elastisitas uniter. Paham ya sampai di sini? Oke, kita lanjutkan. Oke, jadi tadi kita sudah mengerjakan bagaimana pada kasus harga turun dan harga meningkat. Nah, kemudian ada yang namanya arch elasticity atau elastisitas titik tengah gini ya. Atau ini juga biasa disebut sebagai elastisitas yang disempurnakan. Nah, arch elasticity ini memiliki rumus seperti ini gitu ya. Jadi berbeda dengan yang tadi rumusnya ya, Q1 min Q0 dibagi dengan Q0 plus Q1 dibagi 2. Jadi arch elasticity ini atau elastisitas titik tengah ini ada karena untuk menyempurnakan rumus yang tadi atau rumus sebelumnya itu. Jadi ini adalah bentuk, makanya dinamakan sebagai elastisitas yang menyempurnakan gitu. Jadi menyempurnakan rumus yang tadi. Lalu Bu, bagaimana kalau ngerjain soal, bolehnya pakai rumus yang tadi apa rumus yang ini? Boleh, dua-duanya boleh dipakai. Mau pakai yang ini boleh, mau pakai yang tadi juga boleh. Terserah kalian aja lebih nyamannya mau pakai yang mana. Jadi nanti kalau ujian, kalau UTS, kuis, dan sebagainya mau pakai rumus yang ini juga boleh, rumus yang tadi juga boleh. Nah, ini ada 2 kasus juga ketika harganya turun dan harganya naik. Coba kalian kerjakan contoh 2 kasus ini dengan menggunakan rumus arch elasticity ini. Oke? Nah, sekarang kita lanjutkan berkaitan dengan permintaan. Di sini ada contoh ya, permintaan terhadap buah mangga. Kita akan coba membuat kurva dari elastisitas permintaan ini. Bagaimana bentuk kurvanya? Yang pertama kita coba pahami dulu ya dari contoh permintaan ini. Yang pertama diketahui ketika harganya buah mangga itu adalah sebesar Rp1.000, di sini dengan asumsi ini yang paling tinggi ya, jumlah yang diminta itu adalah 2.000 gitu ya. Tapi ketika harganya turun menjadi 800, jumlah yang diminta otomatis akan naik ya menjadi 4.000.
Nah, ini disebut sebagai keadaan satu. Lalu ketika dari harga 800 ternyata turun lagi menjadi Rp600. Otomatis permintaannya semakin banyak lagi, yaitu menjadi 6.000. Nah, ini disebut sebagai keadaan dua. Lalu ternyata harganya turun lagi menjadi 400. Jumlah yang diminta pun juga semakin meningkat menjadi 8.000. Ini disebut sebagai keadaan tiga. Lalu ternyata harganya turun paling rendah yaitu sebesar Rp200 dan jumlah yang diminta juga akan naik menjadi 10.000 per 10.000 buah gitu ya. Nah, ini disebut sebagai permintaan 4. Dari sini kita bisa cari berapa nilai koefisien elastisitasnya. Apakah bersifat elastis, ataukah inelastis, ataukah uniter. Nah, itu kita bisa cari melalui keadaan-keadaan permintaan ini. Jadi dari sini kita bisa akan mendapatkan koefisien elastisitas sebanyak 4 keadaan permintaan gitu ya. Jadi kita bisa cari koefisien elastisitasnya dari keadaan 1, keadaan 2, keadaan 3, dan keadaan 4. Nah, sekarang kita coba buat kurvanya ya. Jadi kurva permintaan dan koefisien permintaan mangga, kita coba buat kurvanya. Kita hapus dulu, oke. Nah, tadi masih ingat ya, berarti yang pertama kita buat kurvanya dulu. Nah, kurva yang vertikal ini disebut sebagai price ya, yang horizontal ini disebut sebagai quantity. Lalu kalau kita lihat tadi, ketika harganya 1.000 atau di sini anggap aja 10 ya, kita buat satuan. Jadi ketika harganya 1.000, permintaannya adalah 2.000. Anggaplah di sini. Nah, kita hubungkan titik-titik ini, maka ketemulah titik di sini. Lalu ketika harganya turun menjadi 800 di sini, permintaannya berapa tadi? 4.000 ya. Sekali lagi ini saya hilangkan nolnya, kita buat satuan biar lebih mudah, dan ketika harganya turun menjadi 6.000, permintaannya juga sebanyak 6.000 ya. Terus ketika harganya turun lagi menjadi Rp400, permintaannya bertambah menjadi 8. Dan ketika harganya turun menjadi Rp200 yang paling banyak, ini permintaannya juga yang paling banyak, yaitu 10.000. Nah, ketemulah titik-titik ini, maka ini kita hubungkan nih titiknya. Oh. Nah, garis ini disebut sebagai elasticity of demand-nya. Jadi permintaan elastisitasnya. Nah, di sini antara harga dari 1.000 menjadi 800 ini disebut sebagai keadaan satu. Di mana elasticity of demand-nya tadi ada berapa? Ada 3. Lalu ini disebut sebagai keadaan 2 dengan elastisitasnya adalah sebesar 1,4. Lalu ini adalah keadaan 3, elastisitasnya adalah 5/7. Ini nanti coba kalian cocokkan dengan hasil pekerjaan kalian sama tidak dengan kerjaan saya. Nah, ini adalah keadaan keempat, yaitu hasilnya adalah 1/3. Ini, dan ini adalah nilai dari elastisitas permintaan, gitu ya. Oke, paham sampai di sini ya? Nah, sekarang bagaimana dengan macam-macam permintaan macam-macam kurva permintaan yang elastis ya. Yang pertama ada yang namanya tidak elastis sempurna. Tidak elastis sempurna ini yaitu perubahan harga tidak akan mengubah jumlah yang diminta. Artinya mau harganya naik sampai sekian, mau harganya turun sampai sekian, mau harganya naik lagi sampai rata-rata tengah, itu tidak akan mengalami jumlah yang diminta. Jadi jumlah yang diminta pun akan tetap sekian, bisa maju, bisa mundur, gitu ya. Tapi semuanya akan habis diminta, gitu. Jadi perubahan harga tidak akan mengubah jumlah yang diminta. Itu kenapa
grafik kurva permintaannya yaitu sejajar dengan garis harga atau sejajar dengan garis horizontal di sini. Karena tidak ada pengaruh harga pada jumlah barang yang diminta, gitu ya. Lalu kemudian yang kedua ada elastisitas uniter. Ini terjadi ketika persentase perubahan permintaan sama dengan persentase perubahan harga, yaitu sebesar 1. Tadi sudah ada contohnya ya, elastisitas uniter yaitu ketika hasilnya adanya perubahan harga terhadap permintaan itu hanya menghasilkan 1. Ini disebut sebagai elastisitas demand yang uniter. Lalu yang ketiga, ada juga yang namanya elastisitas sempurna gitu ya. Sempurna ini maksudnya bernilai tidak terhingga apabila pada suatu harga tertentu pasar sanggup membeli semua barang yang ada di pasar. Jadi elastis sempurna ini semua barang yang ada di pasar habis terjual gitu ya. Jadi mau harganya naik, mau harganya turun tetap habis terjual. Itu kenapa grafiknya sejajar dengan garis horizontal gitu ya. Karena mau harganya naik juga terjualnya sekian, semuanya sekian. Mau harganya turun juga habis terjual gitu ya. Jadi kuantitinya flat. Kenapa dia sejajar dengan garis kuantitinya? Paham ya? Oke, selanjutnya adalah elastisitas yang tidak elastis gitu. Apabila koefisien elastisitas permintaan di antara 0 dan 1 ya. Jadi kalau hasil dari elastisitas permintaannya itu negatif, kurang dari maksudnya dalam artian kurang dari 0, maka ini disebut sebagai tidak elastis ya. Atau lebih dari 1 itu disebut sebagai elastis. Pokoknya kalau kurang dari 1 dan lebih dari 0, maka itu disebut tidak elastis. Lalu bagaimana dengan kurva yang elastis? Kurva yang elastis itu apabila harga berubah, maka permintaan akan mengalami perubahan dengan persentase yang melebihi persentase perubahan harga. Jadi yang elastis itu adalah ketika harganya berubah, tapi permintaan juga mengalami perubahan gitu ya. Seperti itu. Nah, lalu bagaimana faktor-faktor dalam mempengaruhi elastisitas permintaan? Yang pertama adalah substitubilitas ya, atau banyaknya barang pengganti. Nah, artinya di sini bahwa semakin banyak barang pengganti suatu barang, maka ini bisa dikatakan sebagai permintaan yang elastis gitu ya. Jadi semakin suatu barang mempunyai banyak barang pengganti, maka permintaannya cenderung bersifat elastis gitu ya. Misalkan apa contohnya? Misalkan contohnya beras dan gandum gitu ya. Ketika harga beras mahal, maka orang berbondong-bondong untuk membeli cabai karena kok cabai sih? Membeli apa tadi? Gandum ya. Jadi ketika harga berasnya mahal, maka konsumen akan berbondong-bondong membeli gandum seperti itu. Tapi ketika barang penggantinya ketika barang pokoknya tidak mengalami perubahan atau turun, maka beralih ke barang pokoknya seperti itu ya. Jadi semakin banyak barang substitut atau barang pengganti, maka semakin elastis. Yang kedua, proporsi pendapatan. Semakin besar proporsi pendapatan, maka semakin elastis gitu ya. Karena apa? Karena semakin besar pendapatannya, maka tingkat konsumsinya juga semakin besar gitu ya. Lalu jangka waktu. Jangka waktu ini berkaitan dengan analisa gitu ya. Ketika jangka pendek itu disebut sebagai inelastis, ketika jangka panjang disebut elastis. Kenapa bisa demikian? Karena dalam waktu jangka panjang, pembeli itu bisa punya waktu dalam hal berpikir, dalam hal berdiskusi dengan keluarganya, dengan istrinya gitu ya. Jadi bisa membanding-bandingkan harga terlebih dahulu, harga dari barang A, di toko B, di toko C, seperti itu. Jadi dalam jangka panjang ini disebut sebagai
elastis gitu ya, karena punya jangka waktu lebih lama untuk menganalisa suatu barang yang akan dibeli. Sementara jangka pendek ini disebut sebagai inelastis gitu ya, karena hanya punya waktu yang sebentar untuk memilah-milah dalam membeli. Lalu jenis barang, barang kebutuhan itu inelastis, kalau barang mewah itu adalah elastis. Barang kebutuhan kenapa inelastis? Karena ketika adanya perubahan pada barang kebutuhan, maka meskipun harganya naik, konsumen tetap akan membelinya seperti itu. Karena memang dianggap sebagai barang kebutuhan, memang dibutuhkan dan dipakai sehari-hari gitu ya. Jadi mau harganya naik atau harganya turun, konsumen tidak peduli gitu ya, tidak pahami, tidak tahu gitu ya, mau naik atau mau turun, yang penting tetap beli barang tersebut. Seperti itu. Oke, sekarang kita masuk pada elastisitas permintaan silang. Elastisitas permintaan silang ini yaitu koefisien yang menunjukkan seberapa besar perubahan permintaan terhadap suatu barang apabila terjadi perubahan terhadap harga barang lain, gitu ya. Nah, rumusnya ini bisa didapatkan dari perubahan jumlah barang X yang diminta dibagi dengan perubahan harga barang Y, gitu ya. Jadi di sini melihat bisa mengukur seberapa besar koefisien yang ditunjukkan dari adanya perubahan permintaan terhadap suatu barang apabila terjadi perubahan terhadap harga barang lain. Misalkan tadi antara beras dan gandum gitu ya. Kita lihat perubahan jumlah barang X yang diminta terhadap perubahan harga barang Y. Misalkan lagi apa? Selain beras dan gandum, koefisien yang menunjukkan seberapa besar perubahan permintaan terhadap suatu barang apabila terjadi perubahan terhadap harga barang lain, gitu ya. Jadi misalkan contohnya tadi itu beras dan gandum, ketika gandum itu menjadi barang pengganti beras, dan ketika beras itu mengalami peningkatan harga, maka konsumen akan memilih barang penggantinya, yaitu dalam hal ini adalah gandum, gitu ya. Tapi yang cenderung tidak mengalami perubahan harga. Tapi kemudian ketika gandum mengalami perubahan harga dan harga beras sebagai bahan pokoknya turun, maka orang akan beralih cenderung menggunakan barang yang digunakan yaitu adalah beras, gitu ya. Gitu. Jadi di sini bisa dilihat seberapa besar jumlah perubahan permintaan terhadap suatu barang jika terjadi perubahan terhadap barang lain. Nah, kemudian yang ketiga yaitu elastisitas permintaan pendapatan, yaitu koefisien yang menunjukkan seberapa besar perubahan permintaan terhadap suatu barang apabila terjadi perubahan pada pendapatan pembeli gitu ya. Nah, ini didapatkan dari eh, elastisitas elastisitas permintaan pendapatan ini didapatkan dari perubahan jumlah barang yang diminta dibagi dengan perubahan pendapatan. Jadi elastisitas permintaan tadi ada 3 ya, elastisitas permintaan, kemudian yang kedua elastisitas silang, kemudian yang ketiga elastisitas permintaan pendapatan. Nah, sekarang kita masuk pada elastisitas penawaran. Apa bedanya elastisitas permintaan dan penawaran? Kalau elastisitas permintaan tadi berfokus pada hal-hal yang berpengaruh terhadap harga dan perubahan permintaan, tetapi kalau elastisitas penawaran ini mengukur seberapa besar pengaruh perubahan harga terhadap perubahan penawaran gitu ya. Jadi terhadap jumlah yang ditawar. Nah, ini rumusnya didapatkan dari elasticity of supply. Supply di sini adalah penawaran, yaitu seberapa besar perubahan jumlah barang yang ditawarkan dibagi dengan perubahan harga. Sama ya seperti tadi, yaitu Q1 dikurangi Q0 dibagi Q0, P1 dan P0 dibagi P0. P ini adalah perubahan harga, tetap P ya, price gitu. Lalu kemudian yang P ini berapa persen perubahan jumlah barang yang ditawarkan.
terhadap perubahan harga gitu ya. Nah, macam-macam permintaan macam-macam elasticity of supply. Maaf ini salah tulis ya. Jadi yang pertama yaitu adalah tidak elastis sempurna. Artinya, penjual sama sekali tidak dapat menambah penawarannya meski harga bertambah tinggi, gitu ya. Jadi, meskipun harganya naik, bertambah tinggi, menjadi mahal, gitu ya, cenderung mahal, penjual sama sekali tidak dapat menambah penawarannya, gitu ya. Artinya penawarannya ya tetap stagnan di sekian-sekian saja, gitu ya. Itu kenapa garisnya adalah vertikal sejajar dengan garis bertambah tingginya harga gitu ya, sejajar dengan garis vertikal atau harga dengan garis price gitu ya. Lalu yang kedua, elastisitas sempurna. Ini apabila para penjual bersedia menjual semua barangnya pada suatu harga tertentu. Jadi mau harganya sekian, mau harganya sekian, mau harganya sekian, ini para penjual bersedia menjual semua barangnya gitu ya. Itu kenapa garisnya itu adalah sejajar dengan garis vertikal. Karena semua penjualnya bersedia dalam menjual suatu barang gitu ya. Terus yang ketiga adalah elastisitas uniter. Ini ketika koefisien elastisitas penawarannya sama dengan 1, sama seperti tadi ya. Lalu tidak elastis itu apabila perubahan harga menimbulkan perubahan yang relatif kecil terhadap penawaran. Jadi cenderung tidak mengalami perubahan atau hanya sedikit perubahan. Sementara elastis apabila harga menyebabkan perubahan yang relatif besar terhadap penawaran gitu ya. Jadi ketika adanya penyebab perubahan yang relatif besar, maka ini disebut sebagai elastis. Perubahan yang relatif besar ini berkaitan dengan apa? Berkaitan dengan penawaran dan pengaruh terhadap permintaannya. Oke. Selanjutnya, berkaitan dengan faktor-faktor apa yang mempengaruhi elastisitas penawaran gitu ya. Yang pertama yaitu adalah perubahan biaya produksi. Semakin rendah biaya produksi yang digunakan, maka semakin elastis gitu ya. Terus yang kedua, jangka waktu analisis. Ini ada masa amat singkat, jangka pendek, dan jangka panjang. Kira-kira apa maksudnya di sini? Apa? Misalnya, jadi pada masa amat singkat ya, ini yang dimaksudkan adalah jangka waktu di mana para penjual tidak dapat menambah penawarannya gitu ya. Artinya hanya stuck karena masanya sangat singkat. Jadi perusahaan belum siap dalam merekrut karyawan-karyawan baru seperti itu. Sementara jangka pendek itu apa? Kalau tadi yang jangka amat pendek itu cenderung cenderung tidak membeli kursi terlebih dahulu gitu ya. Nah, dalam jangka pendek dalam jangka pendek ini dalam artian adalah ketika dalam melakukan produksi itu alat-alat produksinya itu tidak dapat ditambah gitu ya karena dalam waktu dekat. Jadi perusahaan tidak dengan mudah serta-merta kemudian menambah teknologi alat-alat canggih seperti itu. Itu kenapa jangka pendek tidak begitu elastis gitu ya. Lalu jangka panjang ini semakin lama jangka waktu yang digunakan dalam proses produksi, maka semakin elastis gitu ya. Karena dalam jangka panjang perusahaan bisa lebih mudah, lebih punya waktu yang cukup dalam dalam
melakukan keputusan untuk menambah alat-alat teknologi atau menambah karyawan dan lain sebagainya guna mendukung proses produksi, seperti itu. Jadi semakin lama jangka waktunya, maka semakin elastis gitu ya. Nah, kemudian tentukan elastisitas permintaan dan penawaran pada setiap perubahan berikut ini. Jadi di sini ada harga atau disebut sebagai price, ini adalah permintaan, ini adalah penawaran gitu ya. Nah, silahkan teman-teman cari berapa elastisitas permintaan dan penawarannya. Berarti elastisitas permintaan menggunakan apa? Menggunakan unit-unit yang ada pada permintaan ini. Jadi ketika harganya 2.000, permintaannya adalah 10.000. Tapi ketika harganya naik menjadi 4.000, permintaannya turun menjadi 8.000. Nah, ini dianggap sebagai kasus yang pertama pada permintaan. Lalu 6.000 menjadi 8.000, 6.000 menjadi 4.000, ini adalah kasus kedua pada permintaan. Silahkan kalian coba, kalian kerjakan. Pun dengan demikian pada penawaran, jadi yang tadinya harganya 2.000, penawarannya 3.000, harganya 4.000, penawarannya 6.000. Jadi ini dianggap sebagai tahap 1, dan dari 6.000 menjadi 12.000 ini dianggap sebagai tahap 2. Silakan kalian kerjakan soal-soal contoh tadi ya pada lembar buku kalian. Oke, sampai di sini untuk materi terkait dengan elastisitas permintaan dan penawaran. Semoga teman-teman semua bisa dengan mudah memahaminya. Jika ada yang kurang jelas, nanti bisa ditanyakan, bisa lewat grup atau bisa langsung tanya ke saya seperti itu ya. Oke, baik. Sampai jumpa lagi di materi berikutnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.